Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya persilakan dijawab pertanyaannya Pak Cipta. Terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait pertanyaan Prof. Cipta. Hal yang tadi ditanyakan, mengapa Trisakti ini hanya sekedar sebagai satu hal yang mau sekedar dijual atau memang pernah dilaksanakan atau pernah dilakukan terutama oleh Jokowi maupun dengan pasangan kedua capres maupun cawapres PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PKB. Begini Prof, mengenai zaman kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri sewaktu menjadi presiden ya. Ini tidak bisa dilepaskan, kebijakan Ibu Megawati ini adalah sekedar merupakan akibat proses-proses sebelumnya. Ya, prosesnya Gus Dur, prosesnya Pak Habibie, prosesnya zaman Soeharto, prosesnya Orde Baru, di mana ini adalah extraordinary, mengatasi persoalan krisis bangsa, krisis akibat yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru, termasuk krisis 98. Ya, dan pada saat Ibu Megawati membenahi krisis ini akibat krisis 98, di mana ya, yang melakukan krisis ini berada, kan itu. Nah, sekarang menanyakan mengapa melakukan penjualan aset BUMN gitu kan? Yang bikin krisis ini malah lari di luar negeri. Kalau bahasanya orang Jawa tinggal gelanggang colong pelayu kan itu. Saya katakan begini. Ini adalah akibat merupakan proses yang dilakukan oleh Pak Harto untuk mengatasi krisis ekonomi letter of intent ya, yang akhirnya bahwa cash in pendapatan negara dan belanja negara itu harus diamankan oleh kondisi melalui kepemilikan negara kan itu. Seolah-olah akhirnya apa kaitan Trisakti dengan penjualan aset. Jadi beda antara sikap Bu Mega sebagai seorang pemimpin yang putra Bung Karno harus melakukan Trisakti dan mensikapi keadaan itu ya. Tapi jelas kok bagaimana Ibu Mega bahwa sektor keuangan kita harus tidak dependen lagi dengan IMF, kita bayar dan kita keluar untuk tidak lagi mau diatur-atur dengan IMF. Ini Prof. Ini adalah bentuk hal yang harus diapresiasi ya. Bagaimana itu adalah sikap Ibu Mega. Dan Ibu Mega itu waktu menjalankan pemerintahan, dia tetap dalam koridor garis besar haluan negara yang itu diputuskan oleh MPR. Jadi saya melihat Prof, ada hal-hal yang mungkin bisa dipertanyakan. Bagaimana Ibu Mega mensikapi keadaan itu dengan sikap Ibu Mega. Ya. Ini saya sangat yakin sekali sebagai Ketua Umum Partai dan beliau juga mentradisikan cara berpikir kita selama 10 tahun dalam kebijakan di DPR selaku fraksi PDI Perjuangan. Saya melihat tidak ada yang perlu diragukan bahwa Trisakti adalah terjemahan bagaimana mengimplementasikan ideologi Pancasila 1 Juni dalam kebijakan kita selaku petugas. Maka petugas siapa yang tugas kita itu apa? Bukan petugasnya Bu Mega, petugas mengimplementasikan ideologi Pancasila 1 Juni dan Trisakti inilah yang sebenarnya disebut petugas partai. Sebentar Prof, sebentar dulu Prof, saya bicara dulu. Ini yang perlu saya sampaikan, ada sesuatu yang perlu diklirkan dan sekarang ini kalau itu mau dikaitkan bagaimana dengan Jokowi dan Pak JK, ya kita akan mengawal, sekali kita katakan bahwa untuk pilihan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla ini bukan sesuatu yang main-main. PDI pernah diadili oleh rakyat dan kemudian berada di luar kekuasaan dan akhirnya dipercaya lagi oleh rakyat. Maka kedua kandidat antara capres dan wapres ini akan dikawal dengan ideologi partai, dengan Trisakti, maka disitulah disebut petugas partai untuk menjalankan tugas. Pak Karni, ini semacam footnote. Waktu era Megawati, IMF masih jalan terus. Yang menghentikan utang IMF adalah pemerintah SBY. Satu. Yang kedua, tunggu. Harus yang menghentikan. Zaman Ibu Mega lah yang memutus kerjasama dengan IMF. Dilanjutkan dengan juga Pak. Terus yang kedua, Trisakti itu kan enggak. Trisakti ini kan mesti kan ke kerakyatan gitu loh, kerakyatan. Kenapa gas tanggul dijual begitu murah yang dari Irian itu? Saya kira terlalu jauh. Artinya kalau kita urut satu persatu di situ menjawab sampai pagi kita nggak cukup.
Yang penting bagi saya satu aja, Prof. Apa kelemahan dan kekuatan dari masing-masing cawapres, capres dan cawapres? Kelemahan Ya. Pak Jokowi, Ya. komunikasi politik. Kelemahan. Yes. Saya begini juga, saya mencintai Gerindra, saya mencintai PDIP. Tolong malam ini mudah-mudahan para petinggi, Ibu Megawati nonton di sini. Kemarin ada 3 kesempatan. Mestinya Jokowi bicara substansial di situ. Entah di Gedung Juang, entah di rumah Ibu Mega, entah di KPU. Pidato cuma 1 menit. Nah saya nggak tahu why di sini. Publik tunggu sebentar. Pak Cahyo tunggu sebentar dong. Publik tunggu gitu loh ya. Tunggu. Itu sayang. Kelemahan utama komunikasi politik ya. Pasangan ini menurut saya bagus. JK pengalamannya luas, bisa nutupi kekurangan pengalaman dari Jokowi. Memang ada kekhawatiran, semua orang khawatir gitu ya, bahwa Jokowi nanti JK mendikte Jokowi itu. Tapi pasangan ini menurut saya bagus pengalaman, terus juga ini wakili Timur gitu ya. Nah, mengenai Pak Prabowo ini banyak masyarakat ngeri lihat Pak Prabowo ini karena begitu gitu loh. Khawatir gitu loh. Jadi tegas, berani, setuju. Saya juga setuju, Pak. Ya, bahwa ini masalah sudah akut begitu ya. Ini ibarat negara kita udah penyakit kanker gitu loh. Udah mau mati kira-kira gitu loh. Diperlukan pemimpin yang berani, yang tegas. Saya 1000% setuju gitu loh ya. Setuju. Cuman kesan publik ini suka ngeri dengan Prabowo gitu loh. Blok. Apalagi Pak Fadil, apalagi ya. Pak Fadli, apalagi di luar ini banyak seliuran cerita mengenai sisi negatif dari behavior Pak Prabowo. Nah itu mesti cepat dikelirkan. Dengan cara bagaimana itu dikelirkan ya. Sebab dalam komunikasi rumor ini ampuh gitu loh. Banyak ini perilaku-perilaku yang tidak baik. Itu saja menurut saya. Baik, saya kira nggak untuk dijawab. Sekarang Pak Refli. Pak Refli, bagaimana menurut Pak Refli ini peta koalisi? Ada yang gemuk, ada yang kurus, dan apa akibatnya? Iya, saya boleh bertanya juga yang lainnya. Pertama, kepada kedua pasangan, kita tahu bahwa pemilu kita ini brengsek sekali ya. Banyak sekali yang namanya money politics, banyak sekali kecurangan, baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun dilakukan oleh terutama peserta pemilu. Baik oleh partai politik maupun oleh perseorangan. Bisa jadi yang terpilih juga sebenarnya melakukan praktek money politics itu. Ada juga yang tidak terpilih, tetapi intinya adalah saya mengatakan hampir muskil tidak melakukan money politics ketika mau terpilih. Kira-kira begitu. Nah, coba tunjukkan komitmen kepada kita dan bangsa ini, bahwa dua pasangan ini itu mau melakukan pemilu yang jujur dan adil, dengan tidak melakukan money politics, dan berani bersumpah, kalau seandainya melakukan money politik bisa didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. 1. Tunjukkan mana yang paling ini contest of beauty. Yang kedua adalah kita tahu bahwa rumor membeli pasangan, rumor membeli posisi dan lain sebagainya itu berseliweran di mana-mana. Kenapa kemudian Jokowi membeli JK misalnya? Kenapa tidak Abraham Samad? Kenapa tidak Mahfud MD dan lain sebagainya? Orang mengatakan karena uangnya lebih banyak. Tolong jelaskan kepada publik itu tidak benar. Bahwa pilihan terhadap JK bukan karena pilihan ada uangnya. Demikian juga pilihan kepada Hatta Rajasa bukan pilihan karena ada uangnya. Ya. Tetapi Pak Babe, soal beli-membeli ini bukan hanya soal presiden membeli wakil presiden, tapi bisa juga ketua-ketua partai yang kemudian mendapatkan uang cipratan agar kemudian menominasikan orang lain atau mendukung orang lain. Tolong kemudian dijelaskan secara baik agar publik percaya. Yang ketiga adalah dua-duanya tertarik seperti isu kedaulatan ekonomi rasanya. Sebenarnya kan PDIP dan Gerindra dari akar yang sama kalau kita bicara tentang kedaulatan bangsa di bidang ekonomi. Kita tahu bahwa ada kontrak karya di pertambangan migas, di pertambangan dan migas. Kita tahu itu penyakit yang lama sekali. Kalau kita terapkan pada pasal 33,
bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, itu yang namanya kontrak karya itu sudah mengangkangi konstitusi. Tolong sebutkan langkah-langkah apa yang akan dilakukan kedua calon presiden ini untuk mengembalikan kedaulatan pasal 33. Karena kata-kata renegosiasi itu kata-kata yang lemah sekali tadi. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah, saya akan makin banyak sebelum di stop oleh Bang Karni. Yang keempat adalah, saya membaca visi dan misi dua calon ini. Pertanyaan saya, ini visi dan misi yang buat siapa? Panjang sekali visi dan misinya. Padahal kita tahu publik dibohongi. Barangkali ini yang namanya kawin antara presiden dan wakil presiden baru kemarin dan hari ini. Iya kan? Lalu siapa yang membuat visi dan misi tersebut? Terutama visi dan misi Jokowi, JK, yang saya baca panjang sekali, lebih panjang daripada visi dan misi dari pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa. Tolong sebutkan. Jangan-jangan apa yang dipikirkan calon presiden dan wakil presiden berbeda dari apa yang dituliskan dan disetorkan kepada KPU sebagai dokumen negara. Malah jangan-jangan calon presiden dan wakil presiden yang nggak baca itu visi dan misi. Nah, itu yang itu. Berikutnya adalah saya membaca visi dan misi di pasangan Jokowi dan JK, ada transitional justice, ada yang pengungkapan HAM masa lalu. Ya, caranya bagaimana? Apa yang akan dilakukan jalannya untuk mengungkapkan HAM masa lalu? Lalu kemudian pertanyaan kepada kubu berikutnya, kenapa tidak ada transitional justice di dalam visi dan misi itu? Apakah sengaja? Oke. Lalu berikutnya adalah mengenai korupsi. Yang terakhir ya. Nah, terakhir, oke lah, terakhir. Kan saya sudah bilang, kalau di stop baru saya terakhir. Untung sampai terakhir. Korupsi. Kita tahu, dari presiden ke presiden, ya, dari calon ke calon, dari partai ke partai selalu bicara ingin memberantas korupsi, ya kan? Walaupun at the same time mereka juga pelakunya, kan kira-kira begitu. Pertanyaannya adalah, apa cara untuk melakukan pemberantasan korupsi tersebut? Karena kalau cuma ngomong semua orang bisa. Saya baca visi dan misi, mau memperkuat KPK katanya. Wah, Bung Fahri nggak setuju nih jangan-jangan, ya kan? Ini visi dan misi di kubu Prabowo. Tapi visi dan misi di sini tidak menyebut KPK kalau tidak salah. Nah, karena itu saya ingin apa resep yang mujarab untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kalau saya tantang misalnya pembuktian terbalik, berani atau tidak menginisiasi undang-undang untuk pembuktian terbalik? Itu tantangannya. Terima kasih. Baik, di kubu sini dulu siapa yang ditugaskan? Baik, Pak Garni, kalau umpamanya saya panjang tadi kawan Refli itu, maka sedikit juga harusnya seimbang ya. Banyak tadi pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama soal petugas partai. Saya, Pak Effendi Kasali, mentor saya di Salemba School, saya tidak ingin terjebak pada pertanyaan Anda. Saya buat menjawab seperti dengan buku-buku yang kita pelajari bersama. Jangan kemudian kita pisahkan secara terus-menerus dan kemudian mau menjadi baku antara rakyat dengan partai. Saya paham. Perilaku partai politik di zaman reformasi ini membuat rakyat jauh. Tindakan, pernyataan Ibu Mega itu kemudian saya tangkap lebih jauh. Bahwa dia ingin mencoba menghilangkan jarak antara partai dengan rakyat itu. Maka dia gunakan itu. Partai adalah rakyat. Kalau ada partai yang tidak menganggap dirinya perwakilan dari rakyat, dia bukan partai politik. Satu. Yang kedua, tentang kenapa sampai Pak Jokowi yang dipilih dan kemudian kami juga ikut di situ. Saya sungguh-sungguh ingin menyampaikan rasa hormat dan bangga kepada PDIP ya, dan khususnya kepada Ibu Megawati, negarawan sejati. Apa yang saya maksud? Orang mendirikan partai politik biasanya mau menjadi presiden. Itulah yang dipertunjukkan perilaku partai politik di Indonesia. Ada orang mau mendirikan partai politik mau jadi presiden. Setidaknya ada 2 tokoh di Indonesia yang ternyata berani melabrak apa yang dipahami masyarakat selama ini. Pertama, Ibu Megawati. Dia dengan berani menyerahkan calon presiden kepada kadernya, kader terbaik, yang kemudian kadang-kadang dibahasakan yang tadi Anda tanyakan sebagai petugas partai. Barack Obama menjadi presiden di Amerika, dia bukan ketua umum partai. Kemudian Pak Surya Paloh mendirikan Partai Nasdem, apakah dia menawarkan dirinya?
Oh, kita harus memberikan penghormatan kepada tindakan-tindakan berani di dalam demokrasi ini, Pak. Ada saya dengar orang akan mendirikan partai politik, tapi dia ingin mengincar menjadi calon presiden nantinya. Setidaknya 2 partai politik ini sudah memberikan pelajaran itu. 2. Yang ketiga, saya harus menjawab pertanyaannya Mas Refli. Apa yang akan Anda lakukan dengan pemilu yang akan datang ini? Saya terima kasih Mas Refli dipertanyakan ini. Kami baru saja menyelesaikan rapat tadi di Nasdem ya, dihadiri juga oleh kawan ini. Dan besok akan kita lakukan rapat bersama di Nasdem dengan seluruh tim dari partai-partai pendukung. Apa intinya? Kami akan sangat-sangat concern dengan pelaksanaan pemilu yang akan datang. Dan kami minta dukungan Anda sekalian. Termasuk Mas Refli sebagai orang yang memahami tata negara. Apa itu? Sampai hari ini, saya yakin juga PDIP, Nasdem, dan mungkin juga kawan-kawan yang kebetulan berada di kubu, jangan pakai kata kubu lah. Kebetulan di koalisi Merah Putih ya Mas ya. Ya, saya tidak akan melayani Anda menyerang saya gitu ya, enggak. Apa itu? Pemilu kali ini jujur kami pertanyakan juga. Maka kemudian salah satu usulan yang akan kami bawa ke rapat besok, Pak Cahyo, rapat kita itu adalah, katakanlah misalnya tentang bagaimana pemilu yang bersih. Pada pemilu legislatif yang kemarin ini ada banyak pertanyaan. Katakanlah misalnya menyangkut kertas suara untuk daftar pemilih tambahan. Di Sulawesi Selatan saja tiba-tiba ada 45.000 orang yang menggunakan pemilih tambahan. Dari mana saja itu? Masih banyak orang yang tidak tahu bagaimana menggunakan daftar pemilih tambahan itu. Maka salah satu usulan kami besok dan akan kami berikan kepada KPU dan Bawaslu adalah surat suara kartu pemilih tambahan itu berbeda warnanya dengan surat suara yang dipakai. Gak perlu secara teknis. Itu dia satu hanya minta komitmen. Berani gak pemerintahan kalau terpilih? Wah itu pasti. Menjamin bahwa tidak ada Pasti. Saya mohon maaf Mas Yayo dan teman-teman dari PDIP. Pemilu bisa Saya bersih. tidak ingin mewakili Anda. Tetapi saya rasa 10 tahun berada di dalam pemerintahan sudah cukup memberikan pelajaran kepada PDIP untuk bersikap fair nantinya. Apalagi kami yang baru masuk ini. Kami menargetkan setidaknya 77 kursi di Dapil. Kami untuk sementara ini belum masuk di MK, baru dapat 35. Kami tahu kami dicurangi di berbagai tempat. Kami tidak akan melakukan kesalahan itu lagi Pak Karni. Dan hal yang lain yang perlu saya jelaskan juga soal kedaulatan ekonomi. Katakanlah kita berbicara tentang Pak Jokowi. Kan banyak orang termasuk tadi ya. Pak Jokowi ini kok diberikan kesempatan untuk berpidato Pak Profesor Cipta. Ternyata memang Pak Jokowi itu ditakdirkan untuk menjadi seorang yang rendah hati, Pak. Dia tidak bisa berbusa-busa seperti ini gitu. Yang namanya tegas, Pak. Tidak harus marah-marah, tidak harus berkeringat dan mengacung-acungkan nggak perlu. Tapi ketegasan seorang Jokowi itu saya bisa melihatnya, Pak. Salah satu contohnya, Pak. Saya sudah 2 kali mengatakan di forum di TV One. Apa itu? Ada sebuah pasar di Solo yang tidak mau dipindahkan pedagangnya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi, Pak? Bernegosiasi dengan pedagang pasar di situ selama 2 tahun dengan 59 kali pertemuan. Pada titik terakhir Jokowi mengatakan Anda mau pindah atau tidak. Maka kemudian setelah disadari dia pindah tanpa biaya, Pak. Ada ketegasan di situ. Terus soal kedaulatan ekonomi. Dalam salah satu kunjungan saya mendampingi Pak Jokowi ke Sulawesi Selatan. Saya berikan pemahaman. Bukan pemahaman ya, terlalu sombong bahasanya. Saya memberikan kira-kira masukan. Pak Jokowi, bagaimana kira-kira pemasukan Anda tentang tidak adilnya distribusi kue pembangunan antara Barat dan Timur? Jawabannya, Pak, itu luar biasa, Pak. Saya sebagai anggota DPR saja pernah menjadi anggota DPR kaget. Apa? Kayaknya begini, Mas Akbar. Kita perlu memikirkan sebuah terobosan yang tidak melanggar konstitusi. Apa itu? Ini kan ada 5 tahun APBN. Selalu kawasan timur Indonesia mengatakan tidak adil. Ya memang tidak adil, Pak. Karena selalu jomplang. Bahwa kemudian APBN itu untuk manusia, untuk human, ya. Penduduk Jawa kan paling banyak, Pak Karni. Wajar dong. Tetapi setidaknya ada 1 tahun dalam 5 tahun itu, APBN kita itu tidak perlu sama lah. Kira-kira lebih banyak untuk kawasan timur Indonesia. Maka yang namanya distribusi pembangunan itu bisa dipahami oleh orang-orang di kawasan timur Indonesia. Itu terobosan. Yang kedua, kalau di Jawa ada yang namanya tol daratan ya. Pak Jokowi membayangkan ada yang namanya tol laut. Maka kemudian hasil-hasil pertanian dan segala macam termasuk bahan-bahan dari Jawa itu bisa dengan cepat
dibawa ke kawasan timur Indonesia. Pak Fadlison, saya ingin memberikan gambaran yang namanya Pulau Serui Pak di sana itu hidup Pak dari Surabaya, dari Pasar Turi, ya, maka kemudian itu kadang-kadang itu tidak adil Pak. Tapi supaya lebih fair, saya menyerahkan ada menterinya di sini. Dia bisa menjelaskan tentang kawasan timur. Jangan tol laut dulu, deep tunnel dulu diwujudkan di Jakarta. Tol laut itu terlalu jauh. Ya, Deep tunnel dulu. Ya, terima kasih. Saya ingin merangkum seluruh pertanyaan dari Mas Effendi Ghazali, Mas Refli, kemudian juga Pak Cipta, Pak Arswendo. Ini menterinya Pak Jokowi. Yang pertama adalah saya ingin menyatakan bahwa pasangan Jokowi JK ini adalah pasangan duet maut. Ya, sudden death. Ya. Duet maut ini karena yang pertama adalah maksudnya masakannya maut. Maut ini adalah karena yang pertama Pak Jokowi kita lihat sebagai representasi Jawa yang kita lihat penduduknya sangat padat sekali. Ya. Kemudian Pak Yusuf Kalla ini merepresentasikan sebagai figur dari tokoh dari kawasan timur Indonesia. Jadi ini juga sekaligus menjawab apa yang disebut sebagai adanya disparitas Barat dengan Timur, tentu akan dijawab dengan komposisi duet maut antara Jokowi dan JK. Dan memang ini sempurna karena Jokowi tanpa JK jadinya OOI kan. Ya, jadi maka sempurnalah duet ini. Ya. Saya kira konkret kepada pertanyaan, Pak. Yang kedua, Pak, pilihan kami PKB bersama dengan Jokowi dengan Yusuf Kalla ini adalah karena kami PKB ini sebagai partai yang dilahirkan oleh NU dan saya lihat dari figur yang ada, saya kira Jokowi JK ini yang bisa meneruskan apa yang menjadi aspirasi politik dari warga Nahdien. Ya. Apalagi Pak Yusuf Kalla ini representasi merupakan... Kita belum masuk ke kampanye, Pak. Ya, ya. Saya mau ini aja. Apa komitmennya, konsepnya untuk pemberantasan korupsi? Itu yang terakhir. Ya. Yang kedua saya kira soal pemberantasan korupsi ini menjadi komitmen kita bersama. Ya. Pak Jokowi saya kira sudah memulai dengan hidup sederhana, kemudian melahirkan model kepemimpinan alternatif, yaitu tidak berjarak dengan masyarakat. Saya kira dengan model kepemimpinan yang seperti ini akan menjadi salah satu terobosan di dalam memecahkan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada. Jadi menurut saya Pak Karni, ya, dengan model seperti ini maka kita harapkan perubahan yang tentu akan kita harapkan Indonesia ke depan 2014-2019 ini kita harapkan tentunya pada pasangan Jokowi dan Yusuf Kalla. Demikian. Baik, rehat sejenak.